Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini yaitu masalah fikih. Faslun fi ahkamil qasamah. Fasal ini tentang hukum-hukum qasamah, yaitu sumpah dakwaan. Jadi qasamah itu adalah sumpah berkali-kali yang dilakukan oleh keluarga korban ketika korban ditemukan tewas terbunuh di suatu tempat yang pembunuhannya belum diketahui secara pasti, atau sumpah yang dilakukan oleh warga tempat ditemukannya korban yang punya kepedulian terhadap kejadian pembunuhan tersebut. Jadi ini adalah pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya, siapakah yang melakukan pembunuhan. Kalau masalah yang demikian itu juga memang sering terjadi, di mana di tengah-tengah masyarakat kita adanya mayat yang terbunuh tapi nggak tahu ya pastinya siapakah yang membunuh mayat tersebut. Nah, ini adalah hari ini kita akan bahas berkaitan dengan yang demikian itu, yaitu qasamah, sumpah terhadap pendakwaan. Kemudian kita akan coba tarik, yaitu matannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa izab tarona bida'watid dam lausun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i halapal mudda'i khamsina yamina wastahaqqad diyat wa illam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudda'i alaih. Ini matan yang akan kita coba bahas. Apabila dakwaan pembunuhan itu disertai tanda-tanda apabila dakwaan pembunuhan itu disertai tanda-tanda yang karenanya kebenaran pendakwa dapat diterima oleh akal, maka hendaknya pendakwa bersumpah 50 kali, maka ia berhak mendapatkan diat. Dan apabila di sana tidak terdapat tanda-tanda, maka sumpah dilakukan oleh yang tertuduh. Sumpah dilakukan oleh yang tertuduh. Jadi di sini di dalam matannya disyaratkan 50 kali sumpah. Halapa mudda'i khamsina yaminan. Pendakwa bersumpah 50 kali. Baiklah, sebagaimana biasa kita akan coba lihat dalil daripada matan yang akan kita bahas. Faslun wa izab tarona bida'wad dam lausun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i.
Pasal apabila dakwaan pembunuhan itu disertai tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda di sini adalah bisa berupa keadaan. Ya, tanda-tanda ini bisa berupa keadaan atau kesaksian. Tanda-tanda yang berupa keadaan adalah semisal korban atau orang yang terbunuh berada di kampung terdakwa, atau di antara terdakwa dan korban ada permusuhan, padahal di tempat itu tidak ada orang lain. Sedang tanda-tanda yang berupa kesaksian adalah misalnya pembunuhan itu hanya disaksikan oleh satu orang yang adil, atau disaksikan oleh orang-orang yang kesaksiannya tidak bisa diterima, seperti wanita dan anak-anak. Mereka mengatakan bahwa A membunuh B. Nah, kesaksian wanita atau anak-anak itu nggak bisa diterima. Kesaksian anak-anak dan wanita itu nggak bisa diterima. Dalam konsensus hukum Islam, dalam hukum Islam itu kesaksian itu yang diterima adalah orang yang berakal, sudah akil balik, dan dia laki-laki. Makanya contohnya adalah dalam pernikahan saja saksinya itu harus laki-laki, dan nggak boleh satu, saksi itu harus dua. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan tanda berupa keadaan atau kesaksian. Kemudian kita akan lanjutkan, apabila dakwaan pembunuhan itu disertai tanda-tanda yang karenanya kebenaran pendakwah dapat diterima oleh akal, maka hendaknya pendakwah bersumpah 50 kali. Jadi dakwaan itu memang bisa diterima dengan akal gitu. Dakwaan itu bisa diterima dengan akal. Misalnya sering kita ini terjadi dua orang ribut, bersitegang, berantem sangat luar biasa. Ini udah bermusuhan nih dua orang antara A dan B. Tengkaran gitu, dan orang sama-sama tahu A dan B ini memang tidak akur. Karena pernah kejadian katakan tengkaran yang sangat luar biasa. Katakan misalnya sebetulnya udah didamaikan sih di kantor RW, tapi kan nama tingkat kepuasan kan berbeda-beda. Bisa jadi meskipun sudah didamaikan si A nggak puas, ya Kong ya, atau si B nggak puas. Masyarakat tahu, orang-orang tahu bahwasanya si A dan si B ini ada tengkaran, bermusuhan satu sama lain. Semisal saja kemudian di belakang hari, beberapa hari kemudian gitu, ternyata salah satu ada yang terbunuh, si A atau si B yang terbunuh gitu. Nah ini merupakan tanda, ternyata si B yang terbunuh. Wah, ini jangan-jangan si A yang ngebunuh. Kong ya. Terjadinya pembunuhan terhadap B itu nggak ada yang menyaksikan, tapi ada tanda-tandanya bahwa si A dan si B adalah musuh bebuyutan. Nah, akhirnya orang berkonotasi, ini jangan-jangan misalnya begitu, wah ini si A nih pasti yang ngebunuh. Nah makanya jika terjadi hal seperti itu, maka terjadilah qasamah, di mana pendakwaan dapat diterima oleh akal. Jadi pendakwaan tersebut bisa diterima oleh akal. Pak Hakim misalnya, si A yang mau bunuh, kamu melihat si A membunuh si B? Enggak sih, tapi ada tanda-tandanya bahwa si A itu adalah musuh bebuyutan. Akhirnya si pendakwa
Jika terjadi pendakwaan tersebut, Pak Hakim kemudian diterima secara akal, maka hendaknya pendakwa bersumpah 50 kali. Bersumpah 50 kali. Kong. Iya. Harus ada sumpah nih. Kalau namanya sumpah itu udah urusan udah sama Allah deh. Harus bersumpah 50 kali. Maka ia berhak mendapatkan diat. Berhak mendapatkan diat. Ya, kalau masalah pembunuhan itu kan ada kisos, ada diat. Ya, ini masih berkaitan nih. Ya. Masih berkaitan tentang pembahasan kisos dan diat. Dan apabila di sana tidak terdapat tanda-tanda, nggak ada tanda-tanda tuh. Katakan nggak ada tanda-tanda si A itu membunuh si B, dan mereka itu akur-akur saja sebenarnya gitu antara si A dan si B. Nah, itu kan bukan tanda-tanda. Jika di sana tidak ada tanda-tanda yang memberikan indikasi bahwasanya si A adalah yang membunuh si B, maka sumpah dilakukan oleh yang tertuduh. Oleh yang tertuduh. Siapa yang tertuduh misalnya gitu. Misalnya yang dituduh membunuh adalah si A, maka berbalik. Maka berbalik, maka sumpah itu akan dilakukan oleh yang tertuduh. Bahwa ketentuan ini berdasarkan riwayat dari Sahal bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berangkat dari Khaybar yang waktu itu adalah hari damai. Keduanya berpisah di Nakhal. Kemudian Muhayyisah datang kepada Abdullah bin Sahal. Ternyata ia telah bergelimang darah dan terbunuh. Abdullah bin Sahal ini mati, bergelimang darah. Muhayyisah menguburkannya lalu berangkat ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Huwaisah, kedua pamannya dan keduanya putra Mas'ud datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman yang berbicara, padahal ialah yang besar. Abdurrahman berbicara, padahal ialah yang terkecil. Ini Abdurrahman ini terkecil, dia masih kecil di antara mereka. Lalu Nabi bersabda agar yang besar atau tua yang berbicara. Nah, inilah makanya anak kecil itu tidak bisa dijadikan saksi atau pendakwa misal. Karena apa? Karena memang belum akil balik. Abdurrahman nggak bisa, maka disuruhlah di antara mereka yang berbicara adalah yang tua. Lalu Nabi bersabda agar yang besar atau yang tua berbicara. Maka kedua orang itu pun lalu berbicara. Sabda Nabi, apakah kalian menginginkan menerima diat orang yang terbunuh itu dengan 50 kali sumpah? Dengan 50 kali sumpah. Wahai Rasulullah, suatu hal yang kami tidak tahu. Enggak tahu. Memang kan pembunuhan itu dalam perkara ini adalah sesuatu yang tidak ada saksi yang tahu, sesuatu tidak ada yang mengetahui. Maka dijawablah, wahai Rasulullah, suatu hal yang kami tidak tahu. Jawab mereka.
orang Yahudi telah melepaskan kamu semua dalam 50 kali sumpah. Kata Nabi, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi demikian ya, kata mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan diat mereka dari beliau sendiri. Dari beliau sendiri. Nah, ini berkaitan dengan masalah qasama. Memang di dalam fikih ada pro dan kontra. Biasa kalau di dalam fikih antara satu fuqaha berbeda pandang dengan fuqaha yang lain. Nah, berkaitan dengan sumpah 50 kali, maka menurut Ibnu Hazm mereka yang bersumpah tidak boleh kurang dari 50 orang. Yang bersumpah tidak boleh kurang daripada 50 orang. Ya, misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain, ternyata salah satu anggota kelompok yang lain ada yang terbunuh. Nah, antar dua kelompok ini jumlahnya banyak gitu. Jumlahnya banyak. Jumlahnya mungkin adalah lebih daripada 50 orang gitu. Nah, Ibnu Hazm mengemukakan mereka yang bersumpah tidak boleh kurang dari 50 orang. Kemudian menurut Malik pada sumpah tidak boleh kurang dari 50 yang bersumpah 50 kali. Orang yang enggak boleh kurang dari 50, sumpahnya juga harus 50 kali. Jadi demikian yang bisa kita kaji sementara ini berkaitan dengan qasama. Insyaallah nanti kalau kita dikasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani, akan kita bahas kembali berkaitan dengan syarah daripada qasama. Kong ya? Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.